Silakan Bapak Ibu. Silakan duduk Pak. Alhamdulillah, segala pujian yang dari Allah SWT, Zat yang Maha Ghafur, Maha Syukur, yang memberi kita beribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat. Semoga kita selaku umatnya dapat mengikuti sunnah-sunnahnya dan semoga mendapatkan syafaatnya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Pak, Ibu. Nama saya Serlina Yulina SPD. Saya adalah mediator yang telah kalian titipkan kepercayaan untuk menyelesaikan atau memediasi perselisihan antara Bapak dan Ibu. Sedikit saya terangkan apa itu mediasi. Jadi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jadi Pak, Ibu, fungsi saya di sini netral, tidak memihak ke Bapak, juga tidak memihak ke Ibu. Dan pada prinsipnya saya hanya memfasilitasi pembicaraan antara Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya persilahkan masing-masing memperkenalkan diri. Silakan Ibu dulu sebagai penggugat ya. Baik, nama saya Ida Lili, umur saya 40 tahun, saya di sini sebagai penggugat. Oke, baik. Selanjutnya Bapak silahkan. Nama saya Azhari, umur 48,5, alamat di Pendaji. Ya, sebagai terduga ya Pak ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya sebelum kita mulai, saya akan jelaskan tahapan-tahapan mediasi yang akan kita lalui. Yang pertama kita akan membuat tata tertib agar mediasi ini berjalan lancar, karena tentu kita ingin yang terbaik ya Pak ya, jangan ada terjadi perselisihan di ruang mediasi ini. Yang kedua saya juga akan memfasilitasi para pihak untuk bergantian menyampaikan penyelesaian apa yang diinginkan. Juga jika disepakati, nanti kita juga akan membuat pertemuan terpisah, yaitu disebut dengan kaukus. Nanti satu-satu saya akan mendengarkan Bapak atau mendengarkan Ibu dengan waktu yang juga sama yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mencoba mencari kesepahaman dari kedua belah pihak, dan selanjutnya akan merumuskan permasalahan, lalu kita akan mencoba bernegosiasi hingga terakhir kita menemukan kesepakatan akhir. Gimana Bapak dan Ibu, setuju? Baik Bapak Ibu, agar suasana mediasi tetap damai, kita akan buat kesepakatan di tata tertib. Ada masukan dari Bapak atau Ibu? Ada masukannya ini Bu, mediasinya terus sampaikan pada penggugat dan masalah ini itu langsung udah. Sebenarnya saya ini kan suka mediasi, tak perlu kan, apalagi dari oleh penggugat. Mudah sebenarnya, nggak habis uang kan. Kan belum apa-apa udah emosi. Belum apa-apa udah emosi. Nah, itulah. Makanya dengar dulu. Langsung jawab. Siapa yang mau seperti ini? Bawa waktu aja. Ya, oke, Bapak Ibu tenang ya. Bapak dan Ibu kan sama-sama punya keinginan untuk menyelesaikan masalah, dan juga sudah mempercayai saya sebagai mediator kalian. Jadi karena mediasi ini juga untuk kebaikan Bapak dan juga Ibu, saya harap dua-dua saling menurunkan tensi dan lebih bersabar ya. Bisa Bapak, Ibu? Bisa. Silakan diminum dulu Bu. Diminum Pak, jadi biar agak tenang hatinya. Karena prinsipnya saya cuma membantu Pak, memfasilitasi Bapak sama Ibu. Yang berbicara kalian, saya cuma fasilitasi saja dan juga tidak memihak ya. Bisa dimengerti ya Pak? Oke. Karena salah satu mediasi tentu untuk meredakan konflik Pak. Kita di sini cari solusi yang terbaik bagi Bapak dan Ibu berdua. Karena tentu pertikaian, karena ada keinginan yang berbeda, makanya ada pertikaian. Nah, kita cari jalan tengah yang terbaiknya bagaimana, dan tentu kedua belah pihak harus sama-sama mundur selangkah nih untuk mencari solusi yang paling bisa Bapak Ibu terima. Dan yakinlah Bapak Ibu, di mediasi ini kalian bisa saling berbicara dari hati ke hati. Ini rahasia, tidak kita informasikan keluar. Jadi kalau di pengadilan kan kalian nggak bisa nih seperti ini. Tapi cuma di mediasi lah kalian bisa berbicara, mencoba berbicara dari hati ke hati. Bisa ya Pak, Ibu? Kalau gitu kita lanjut lagi bisa? Oke, baik. Jadi
kedua pihak selanjutnya sepakat untuk tidak memotong pembicaraan kata tertib berikutnya ya, dan masing-masing pihak memiliki waktu yang sama untuk lamanya pembicaraan. Sepakat? Kita mulai ya. Sekarang saya mau mendengar dulu dari penggugat Ibu Ida, apa yang Ibu inginkan, silakan Ibu. Baik Bu, saya sama suami saya itu udah 10 tahun menikah. Jadi suami saya itu agak sibuk ya. Jarang sekali kami jalan-jalan bersama, ngumpul bersama, seperti itu. Jadi akhir-akhir ini saya mengetahui bahwa suami saya itu berselingkuh. Saya sangat merasa kecewa. Saya hanya ingin sekarang untuk berpisah dengan suami saya jika memang suami saya ingin menikahi selingkuhannya tersebut. Saya hanya ingin toko kelontong yang saya selama 2 tahun ini saya yang jualan itu menjadi hak saya dan anak saya, seperti itu hak saya dan anak-anak saya, jadi payah saya juga di situ. Mohon kepada Ibu untuk menjadi penengah di antara kami, seperti itu. Baik, jadi Ibu kecewa karena suami Ibu mau menikah lagi. Iya Bu. Oke, baiklah. Kalau gitu dari Bapak bagaimana Pak? Apa saya nggak menikah, mau menikah. Saya pulang ke rumah merepet. Ya, seorang lelaki nggak sanggup menahan, saya merepet. Ada aja salah. Lebih baik ya ubah aja dari yang lain daripada saling menyakiti. Namun terkait dengan hukum yang dikelola oleh penggugat istri saya, itu nggak bisa, harus bagi sama sesuai dengan hukum. Karena saya kan punya hak juga. Punya anak juga, anak bersama, kerja nggak bersama kayak si istri. Maka dari itu ini perlu dibagi, nggak boleh saya keberatan. Tadi baik, tadi Ibu bilang Ibu mau bercerai karena Bapak mau menikah lagi. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Masih mau tetap cerai atau merujuk aja deh? Saya kalau memang perilaku dan masih seperti semula, saya ingin bisa. Kalau Saya yakin Bu, dia nggak mau berubah, makanya saya tetap kekeh ingin bercerai. Oke, baik Bapak dan Ibu tenang dulu ya. Jadi di sini karena saya pihak netral, saya kan sudah mendengarkan nih sekilas nih dari Bapak dan dari Ibu gambaran ringkasnya ya. Dan saya mau menawarkan kepada Bapak dan Ibu pertemuan terpisah atau kaukus. Jadi kan saya perlu menggali informasi lebih dalam lagi. Karena kalau ini berdua begini kan saya belum bisa melihat nih gimana nih kesepahaman antara Bapak dan Ibu. Gimana, setuju Bapak Ibu? Oke, baik Ibu. Jadi dari tadi yang sudah kita bahas, saya beberapa titik-titik kesimpulan ya, bahwa saya bisa melihat bahwa di antara Bapak dan Ibu akhirnya saya melihat wajah Bapak dan Ibu lebih ceria gitu ya. Sepertinya sudah mulai menemukan titik temu ya. Benar Ibu? Ya seperti itu Bu. Ibu kayaknya wajahnya agak malu-malu ini. Jadi kayak pertemuan awal lagi sebelum menikah ya Pak ya, wajahnya ya. Baik, jadi Bapak dan Ibu, dari hasil kaukus kita beberapa hari yang lalu itu saya melihat bahwa ada tujuan bersama yang kalian dua sepakati. Sebenarnya tujuan bersama kalian adalah pertama, tentu dengan adanya mediasi atau gugatan dan yang lainnya itu karena kalian ingin masalah yang kalian hadapi ini selesai. Benar ya? Benar. Ya, oke. Dan yang kedua, 6 bulan selama kalian berpisah ini, itu kan ada yang dikorbankan. Bahkan Ibu jadi mondar-mandir, jemput anak, lalu rezeki tidak lancar ya Bu ya, karena harus bolak-balik tutup toko. Bapak juga begitu, kangen sama anak, lalu tidak bisa ketemu sama anak, lalu tidak semangat bekerjanya, jualannya ya Pak ya. Berarti kan intinya yang kedua kalian sama-sama ingin mencari rezeki lancar, benar? Oke, jadi kita sama-sama ya, ini tujuan dari Bapak dan Ibu nih. Ya, tujuan dari Ibu Ida dan tujuan dari Bapak Asari juga seperti itu. Yang selanjutnya kita ingin kalian tentu menginginkan anak-anak tumbuh kembangnya berjalan lancar, benar ya?
Apalagi selama 6 bulan Ibu Ida mengatakan bahwa anak-anak sering menangis karena melihat ibunya menangis. Anak-anak juga pernah bertanya kapan kita bisa pulang lagi ke rumah, karena selama ini rumah ditempati oleh Bapak. Dan Bapak juga tentu udah rindu sama anak-anak selama ini selalu, apalagi yang perempuan ya Pak ya, sering Bapak yang antar jemput ke sekolah. Jadi sama-sama ingin tumbuh kembang anak-anak berjalan lancar, sama-sama ingin tentunya ingin bahagia dan memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Benar ya Pak ya? Benar ya Bu? Oke. Jadi kekurangan Ibu di mata Bapak itu pertama tidak romantis. Ibu kaku, benar ya Pak? Ya. Nah, sementara kekurangan Bapak di mata Ibu romantis hanya di awal sebelum menikah. Namun setelah menikah tidak romantis lagi. Nah, artinya Ibu mau romantis selama suami yang memulai duluan. Benar Bu? Betul. Oke. Gimana Pak kalau kita tawarkan Bapak sama Ibu mencoba romantis kembali? Karena tidak usah berpikir untuk menikah lagi. Bapak coba dulu untuk selamatkan rumah tangga ini. Coba dulu nih yang belum Bapak coba. Karena nggak bisa, istri saya ini sok pintar, gimana sekali kita untuk bisa membina. Beri kesempatan ke Bapak selama Bapak mau berubah. Selama Bapak mau berubah, saya mau memberi kesempatan. Kalau misalkan ya begitu-begitu aja, ya bisa aja. Oke Pak, berarti intinya Bapak nggak percaya Ibu mau berubah. Nah oke, bagaimana kalau perubahan itu kita buat dalam perdamaian kali ini sehingga ketika itu tidak terjadi baru kita bisa. Boleh kalau ada putusan mereka boleh. Oke, berarti intinya Bapak mau kita buat keputusan. Baiklah, kalau seperti itu kita langsung ke kesepakatan akhir kedua belah pihak. Yang pertama, kedua pihak sepakat untuk mencoba memperbaiki rumah tangga dengan pola komunikasi yang lebih intens dan juga demi menyelamatkan kondisi psikis anak-anak. Sepakat ya? Sepakat. Oke, yang kedua, tergugat Bapak berjanji akan memutus hubungan dengan willnya dan akses sosmed Bapak diberikan kepada penggugat sebagai istri, begitupun sebaliknya. Sepakat? Sepakat. Oke, yang ketiga, tergugat kembali yang berjualan di toko dan Ibu sebagai penggugat kembali bekerja di rumah sebagai seorang istri dan jika ada waktu luang menjalankan bisnis online. Sepakat Bu? Biar tukar kembali ya. Oke, selanjutnya keuangan diketahui bersama, pengeluaran juga dimusyawarahkan demi kepentingan bersama. Sepakat? Sepakat. Berikutnya, seminggu sekali Bapak dan Ibu penggugat dan tergugat akan menghabiskan waktu berdua saja dalam hal jalan-jalan tanpa anak-anak. Sepakat? Tambahan kan pakai anak terus. Ya, sesekali Pak. Jadi Sesekali, boleh. sesekali Ya, jadi romantis. ada romantis berdua ya kan? Sepakat ya? Ya, kalau sama anak-anak kan belum tiap hari nih ceritanya. Oke, selanjutnya selama 3 bulan ke depan setelah kesepakatan ini dibuat, kedua pihak sepakat untuk konsultasi ke psikolog guna lebih meningkatkan kualitas hubungan. Sepakat? Sepakat. Artinya kalau ada masalah jangan lapornya ke keluarga ya, Bu ya Pak. Sehingga nanti akan memicu konflik baru lagi. Sepakat ya? Baik, ada tambahan lagi kira-kira kesepakatannya? Sudah cukup bagi saya. Cukup Pak? Cukup. Baiklah, saya mau kasih tahu bahwa kesepakatan mediasi ini bisa dikukuhkan ke pengadilan untuk memperkuat sehingga nantinya jika ada yang prestasi atau melanggar maka gugatan dapat langsung dilanjutkan tanpa mediasi lagi. Ada pertanyaan Ibu? Belum ada sebelumnya. Sudah jelas ya? Ya, nggak sangat jelas. Sangat jelas Bapak, sangat jelas. Akhirnya Bapak dan Ibu bisa kembali melanjutkan rumah tangga dan akhirnya kita tidak perlu berbicara tentang gonogini lagi dan juga hak asuh anak. Mudah-mudahan langgeng ya Pak dan Ibu. Kalau ada apa-apa silahkan bisa konsultasi ke saya lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.